Partai Demokrat itu nggak bisa lepas dari tuduhan kasus korupsi Hambalang. Karena apa? Karena masih ada Ibas di sana gitu. Sampai kapanpun kalian mau bikin pembenaran atau pembelokan fakta seolah-olah Pak Jokowi yang membuat sengaja tidak melanjutkan pembangunan Hambalang, ya itu nggak akan bisa terjadi karena masalah kita itu Ibas gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua senyum dan pelukan hangat para mantan. Percayalah bahwa sampai kapanpun kita akan selalu ingat dengan pelukan hangat itu. Sekarang hingga puluhan tahun mendatang, tersimpan rapi dalam ingatan dan kadang sampai terbawa mimpi. Itulah yang disebut sebagai kenangan. Nah, Demokrat dan Hambalang itu sama kayak pelukan mantan gitu. Susah dilupakan, mustahil untuk dilupakan. Maka ketika semua video-video saya membahas soal Demokrat, soal mantan gitu. Ya iyalah, pakar mantan bahasnya soal mantan gitu ya. Itu semuanya, sekalipun saya lagi gak bahas Hambalang, gak menyebutkan Hambalang sama sekali, tapi komentar-komentar netizen selalu soal Hambalang. Jadi apapun yang dikatakan oleh Demokrat, kritik apapun yang disampaikan, entah itu PPKM, COVID, ekonomi, HAM, pelanggaran HAM, kemudian radikalisme, dan semuanya yang disampaikan oleh Demokrat, itu akan selalu mentok dengan Hambalang. Netizen, masyarakat akan selalu mengingatkan Demokrat dengan Hambalang. Ini lucu gitu. Entah kapan kita bisa sepakat soal ini, saya nggak tahu gitu. Tapi silahkan Anda periksa komentar-komentar di video-video sebelumnya gitu. Selalu soal Hambalang. Maka nampaknya beberapa kader Demokrat mulai menyadari ini, mulai menyadari berapa beban moral sejarah seorang SBY ini sangat kelam gitu dan harus diselesaikan ini gitu. Dan makanya ketika beberapa belakangan ini Partai Demokrat begitu kritis terhadap pemerintah, kemudian disampaikan dibalas dengan komentar Hambalang oleh netizen, beberapa kader ini mulai coba membelokkan, coba membuat sejarah baru, coba membuat sebuah fakta baru. Lucu-lucu gitu faktanya. Herzaki Mahendra mengatakan bahwa ini Ketua Badan Strategi Komunikasi Partai Demokrat. Dia bilang bahwa pembangunan ini bisa diselesaikan, bisa dilanjutkan oleh pemerintahan Pak Jokowi, tapi itu nggak dilakukan dan sengaja dibuat candi. Yan Harahap juga bilang seperti itu. Ini sudah diserahkan kepada pemerintah. KPK sudah menyerahkan Hambalang kepada pemerintah, tapi pemerintah juga belum melaksanakan, belum membangun ini, belum menyelesaikan kasus Hambalang ini, proyek Hambalang ini. Dan itu ya yang bikin mangkrak Pak Jokowi menurut mereka gitu. Ada lagi yang lebih lucu. Wakil Sekjen Partai Demokrat Renanda Bakhtiar mengatakan, waktu di zamannya Pak SBY, Hambalang ini nggak selesai, bukan karena nggak selesai. Mulai nih tata bahasa gitu ya. Tapi karena waktu itu tidak bisa dilanjutkan karena ada kasus hukum, kata dia. Seandainya bisa dilanjutkan mungkin ya bisa selesai gitu. Nah, si Renanda Bakhtiar mengatakan sekarang kan sudah diserahkan kepada pemerintah dan pemerintah bisa membangun Hambalang ini sampai selesai. Maka ketika nanti di tahun 2024 misalkan Hambalang ini belum selesai, maka kita tahu siapa yang bikin mangkrak. Jadi mereka ini coba menuduh kepada Pak Jokowi yang tidak mau bekerja, yang tidak mau melanjutkan proyek pembangunan Hambalang ini, dan lalu menuduh bahwa Jokowilah yang membuat Hambalang ini mangkrak. Ini perlu diluruskan gitu, karena ya lucu ya, nggak masuk akal. Ya entahlah, kader-kader Demokrat ini entah bodoh, entah gila, nggak ngerti saya, nggak ngerti bedanya gitu. Karena begini, sejarahnya kasus ini kan terjadi di tahun 2011 ketika kasus korupsi ini terjadi. Nah, di tahun 2011 Pak Jokowi masih wali kota Solo, nggak ada hubungannya sama Hambalang gitu. Itu satu. Nah, Hambalang tidak selesai dan kemudian mangkrak seperti sekarang, itu bukan karena tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi, bukan gitu. Tapi karena kasus ini, pembangunan ini dikorupsi sama Partai Demokrat. Seandainya tidak dikorupsi, ya udah selesai pembangunan ini. Di tahun 2012 sudah selesai gitu, selesai pembangunannya. Toh anggarannya ada, uangnya ada, tapi uangnya dikorupsi. Itu faktanya. Ini sejarah yang harus kita luruskan dulu gitu. Jangan kemudian dituduh-tuduh kepada orang yang tidak terlibat dan nggak tahu sama sekali. Pak Jokowi ini tahun 2011 sekali lagi masih wali kota Solo. Kok mau dianggap sebagai orang yang bikin mangkrak Hambalang sih gitu ya. Bahwa memang di tahun 2016 KPK menyerahkan kepada pemerintah, ya itu faktanya memang gitu. Tapi kan sebagai sebuah barang, sebagai sebuah aset yang diserahkan, kita sebagai pemilih ya bebas mau mengapakan gitu. Mau dilanjutkan pembangunannya, mau dibiarkan, mau dialih fungsi jadi bangunan yang lain, bebas gitu. Terserah pemerintah, terserah presiden gitu. Bahkan meskipun Pak Jokowi misalkan setelah ini dijadikan kandang kambing, kandang sapi, atau kandang kerbau yang lebih monumental atau lebih bermanfaat bagi masyarakat misalkan, ya itu terserah Pak Jokowi dong dan terserah pemerintah gitu.
Karena ya punya pemerintah, ya prioritas orang berbeda-beda gitu. Misalkan kita juga sama-sama punya uang 100 juta nih. Anda punya 100 juta, saya juga punya 100 juta. Sebagai orang yang punya uang, sebagai orang yang punya hak dalam menentukan apapun itu dalam hidup kita, ya bebas-bebas aja gitu. Nah sama Pak Jokowi juga sama. Pak Jokowi kalau melihat ini tidak layak untuk dijadikan wisma atlet atau sport center, ya bebas untuk tidak dilanjutkan. Tidak ada kewajiban atau beban bagi Pak Jokowi untuk harus melanjutkan pembangunan ini gitu. Nggak harus. Karena apa? Karena pembangunan ini juga bermasalah kalau kita ingat gitu. Masalah ada di masalah soal lahan yang tidak legal waktu itu, dan kemudian soal pembangunan di atas lahan ini juga diragukan keamanannya menurut badan ekologi nasional gitu. Ada badan bencana lah. Mereka menganalisa itu. Jadi kalau kemudian di tahun 2016 Pak Jokowi datang ke sana meninjau langsung, kemudian melihat hambalan gitu. Ya meskipun itu kemudian diidentikan dengan menyindir SBY yang lagi tour de Java gitu ya. Ya tapi tetap aja Pak Jokowi harus melihat dulu ini gimana sih sebenarnya permasalahan ini bisa diselesaikan atau enggak gitu ya. Kalaupun niatnya Pak Jokowi mau menyelesaikan, tapi misalkan di lapangan nggak sesuai, tidak layak untuk dibangun begitu, ya nggak bisa dilanjutkan kan gitu. Karena pembangunan Hambalang ini mahal anggarannya gitu. Kalau ini mau dilanjutkan sebagai sport center, itu masih butuh ratusan miliar lagi untuk dianggarkan. Dan itu kan mahal gitu. Lebih baik kan Pak Jokowi bikin tol, bikin bendungan, bikin irigasi air, itu lebih bermanfaat bagi masyarakat dibanding bikin bangunan yang entah deh ini mau kita butuhkan atau enggak gitu. Itu masih meragukan. Selain itu, pembangunan ini kan awalnya juga sangat bermasalah gitu. Ketika tahun 2005 sampai 2009, ini kan bangunan sebenarnya rencana awalnya itu adalah sekolah olahraga. Sekolah olahraga dengan bangunan sederhana 2 lantai. Itulah kenapa kemudian di tahun itu tuh kita cari tempat-tempat yang strategis seperti Hambalang, kemudian Cibinong, Tangerang, dan beberapa tempat yang lain. Tapi dipilihlah Hambalang. Sekali lagi, peruntukannya adalah sekolah 2 lantai. Sekolah olahraga. Tapi kemudian ketika tahun 2009 Pak SBY menang, begitu jumawa menjadi partai penguasa, partai dengan nilai tertinggi suaranya di nasional 20% lebih gitu ya. Dan Pak SBY sudah 2 periode, maka muncullah kasus-kasus korupsi besar-besaran di tubuh Partai Demokrat dan negara gitu. Itulah kemudian yang semula dari sekolah olahraga dengan anggaran 125 miliar kemudian naik drastis menjadi 2,5 triliun rupiah. Sampai orang yang bikin master plan pembangunan ini, yang bikin master plan, saya lupa namanya gitu. Tapi saya ingat namanya. Orang yang bikin master plan pembangunan 120 miliar untuk bangunan sekolah pendidikan olahraga ini, itu mengundurkan diri karena nggak mampu gitu melihat uang anggaran dari 125 miliar untuk lahan 30 hektar mau dibangun sampai anggaran 2,5 triliun. Ini gimana gitu? Gimana ceritanya gitu? Mau dibangun semewah apa bangunan ini menurut dia gitu. Jadi karena dia nggak kuat, mengundurkan diri, takut. Takut terjerat korupsi gitu. Dan bener aja, baru setahun ketika ini dianggarkan, langsung terjadi korupsi besar-besaran. Dan bagi saya, terus terang sebagai pakar mantan, saya punya definisi yang berbeda. Hambalang ini bukan kasus pembangunan, bukan proyek pembangunan yang dikorupsi, bukan. Hambalang ini adalah proyek korupsi yang sebagian uangnya dijadikan bangunan. Ini beda gitu ya. Itu sama kayak kita makan nasi, kalau normalnya gitu kan, kita makan nasi ada lauknya sedikit, lauknya ada porsi dikit lah gitu ya, ada daging, ikan, ayam gitu ya. Nah ini kebalik gitu. Ini sama seperti orang makan daging, lauknya nasi. Nah ini Hambalang. Jadi ini memang proyek korupsi, tapi sebagian uangnya dijadikan pembangunan, dijadikan bangunan, dan itu yang mangkrak sekarang itu. Karena menurut BPK, tinjauan BPK, ini menurut mereka sudah merugikan negara sebesar 706 miliar. Dan uang yang dikorupsi 514 miliar rupiah. 514 miliar rupiah. Dan itu yang kemudian membuat 32 perusahaan terlibat kasus ini, kasus korupsi ini, dan semua elit Partai Demokrat waktu itu masuk penjara gara-gara kasus korupsi ini. Ada tahu, Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, masuk korupsi gara-gara kasus Hambalang. Kemudian Nazarudin, Bendahara Partai Demokrat, masuk kasus korupsi gara-gara Hambalang. Kemudian Wakil Sekjen Partai Demokrat, Angelina Sondak, juga masuk penjara gara-gara korupsi Hambalang. Jadi semua elit Partai Demokrat waktu itu runtuh gara-gara kasus Hambalang. Cuma ada satu orang sakti yang tidak masuk penjara sampai sekarang dan masih aman, yaitu adalah Sekjen Partai Demokrat.
Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan orang sakti? Ibas. Ibas ini yang selalu bilang, wahai rakyatku, gitu ya. Karena logika aja deh. Dari ketua umum, bendahara, wakil sekjen, masuk semua karena kasus korupsi. Masa iya sekjennya nggak masuk gitu? Kan nggak masuk akal gitu. Masa iya sekjennya nggak masuk sih gitu, ketika semuanya masuk gitu. Selain itu, dari Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Nazarudin, Yulianis, dan beberapa orang saksi lainnya sepakat mengatakan bahwa Ibas terlibat, Ibas dapat uangnya, dan saya mengantarkan uang kepada Ibas 200.000 US dollar. Ada banyak tuh pengakuannya gitu. Semua orang sepakat itu. Tapi sampai sekarang Ibas masih aman-aman aja. tidak dipanggil, tidak dipenjara sampai sekarang. Jadi bagi saya Partai Demokrat itu nggak bisa lepas dari tuduhan kasus korupsi Hambalang. Karena apa? Karena masih ada Ibas di sana gitu. Sampai kapanpun kalian mau bikin pembenaran atau pembelokan fakta seolah-olah Pak Jokowi yang membuat sengaja tidak melanjutkan pembangunan Hambalang, ya itu nggak akan bisa terjadi karena masalah kita itu Ibas. Kenapa ketua umum, kenapa bendahara, wakil sekjen semuanya masuk penjara, sekjennya enggak, Ibasnya enggak? Itu permasalahan kita sekarang gitu. Jadi Demokrat kalau mau menyelesaikan kasus ini, serahkan Ibas kepada KPK, antarkan Ibas ke KPK sesuai dengan nasihat Anas Urbaningrum gitu. Itu mungkin baru bisa selesai kita gitu. Baru kita mungkin selesai dengan kasus permasalahan korupsi Hambalang ini. Kalaupun nanti Pak Jokowi misalkan mau jadikan Hambalang ini sebagai kandang kambing, kandang ayam, atau apapun lah yang lebih bermanfaat, atau sekalipun tetap sebagai sport center seperti yang diimajinasikan oleh SBY dan pemerintahannya dulu gitu, tetap aja sejarah soal Ibas ini nggak bisa lepas gitu. Tetap aja kita akan selalu ingat Demokrat dan Hambalang sekalipun itu sudah selesai, sekalipun Pak Jokowi udah bikin bangunan ini selesai, Hambalang sudah berfungsi, tetap aja sejarah akan mencatat bahwa hanya Ibas yang tidak ditangkap oleh KPK, yang tidak diproses hukum ketika yang lain sudah masuk penjara. Tanyakan aja gitu kepada Andi Malarangeng, Menpora waktu itu, yang membuat bangunan ini dari 125 miliar menjadi 2,5 triliun. Itu sekarang di mana ketika lepas dia dari penjara gitu? Ketika dia keluar dari penjara, dia ada di mana? Menjadi pengurus Partai Demokrat lagi. Apa tujuannya? Apa tujuannya gitu? Partai Demokrat menerima mantan koruptor yang menjelekkan nama dia, yang kemudian membuat Partai Demokrat amburadul dan hancur lebur gara-gara korupsi Hambalang, tapi sekarang diangkat menjadi pengurus partai, majelis tertinggi partai. Ini artinya apa gitu? Itu coba dijelaskan deh. Apakah untuk melindungi Ibas sang pangeran di sana, atau gimana gitu? Kita kan nggak tahu. Nah ini bagi saya, Demokrat ini nggak bisa lepas dari itu karena ya masih ada masalah internal mereka. Yang koruptor mereka masih diangkat sebagai pengurus partai, yang dicurigai sebagai koruptor masih aman-aman aja di sana karena anak SBY begitu. Dan kita juga bukan orang yang bodoh ketika melihat Ibas yang begitu berpengalaman di politik, menjadi anggota DPR, menjadi sekjen partai, punya pengalaman banyak di politik. Tapi sekarang ketika Demokrat menurunkan tahtanya dari SBY kepada anaknya, kenapa bukan Ibas yang dipilih? Kenapa? Ya karena kasusnya banyak banget. Karena kalau Ibas yang jadi bisa dibuka semua kasus-kasusnya. Makanya kemudian dipilihlah AHY yang lebih hijau, yang lebih nggak tahu politik, yang lebih bersih dibanding Ibas, supaya kalau ada masalah tidak sampai melibatkan pimpinan partai atau ketua umum partainya. Itu maksudnya kan. Saya nggak nuduh, ini saya lagi nanya gitu. Ini cuma analisa. Jadi bagi Partai Demokrat, kalau Anda tersinggung, kalau merasa tidak bisa dilepas dari bayang-bayang mantan, bayang-bayang soal Hambalang, ya selesaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai gitu. Kalau masih dilindungi dan mantan koruptor masih diangkat sebagai petinggi partai, ya udahlah, selamanya ini akan selalu menjadi pelukan hangat para mantan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.